Terus bagaimana WNA dalam tanda kutip itu bisa buka salon, salon tato, bisa menjadi guru surfing, itu harus diatur, harus diregulasi. Kami menjalankan regulasi itu, kami mentaati regulasi itu, and it applies the same for them. Mereka tidak lebih istimewa dari kami. Tapi isunya apa? Balik lagi ke isunya apa yang sekarang? Isunya periuk nasinya orang Bali. Hai, selamat datang di Love Letters from Bali, tempat kita berbagi cerita menarik, positif dan inspiratif dari Pulau Dewata, Bali. Bersama saya Ayun Sundari. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, perempuan Bali asli, Niluh Jelantik, yang punya banyak sekali atribut. Dikenal awalnya sebagai seorang pengusaha sepatu, desainer sepatu, tapi kemudian akhir-akhir ini lebih banyak dikenal sebagai pemerhati isu-isu sosial dan juga bergerak di dunia politik akhir-akhir ini. Jadi hari ini kita akan coba gali lebih banyak aspirasi dan juga cerita dari Niluh. Selamat datang. Selamat sore Ibu Ayun, selamat sore untuk semua tim Love Letters from Bali. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami mewakili rakyat Bali. Mbak Niluh ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Mbak sudah hadir hari ini. Sehat kabarnya? Sehat. Covid sudah berlalu. Gimana bisnis hari ini Mbak? Niluh Jelantik baik-baik saja. Jadi kami bisnis oke? Bisnis all doing fine. Kami memiliki tim yang sangat solid dan juga anak-anak yang memang sudah sejak hari pertama menemani perjalanan kami. Jadi everything is good ya. Niluh ini kan banyak juga membantu UMKM ya, usaha kecil dan menengah di Bali. Bagaimana mereka menggeliat setelah Covid ini? Kita berbicara menggeliatnya mereka itu bukan hanya pasca Covid, akan tetapi pada saat sebelum Covid dan juga bagaimana mereka menyikapi dan bertarung melawan Covid tersebut. Hal-hal itu sudah kami lakukan tanpa kami tahu akan ada Covid. Jadi di tahun 2016 itu saya membuat sebuah komunitas dengan nama Kesayangan Niluh Jelantik yang hari ini menjadi rumah belajar Niluh Jelantik dengan anggota sekitar 32.000 UMKM. Ini seluruh Bali? Berasal kebanyakan dari Bali dan juga dari Indonesia, sekali, ya dari daerah lain di Indonesia. Dan terlepas dari apapun pilihan politikmu, kamu tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa berhubungan secara ekonomi. Dan ternyata di tahun 2020 apa yang kami lakukan menjadi sangat relevan. Jadi pada saat awal Covid tersebut, kita tahu Bali ditutup, Bali menutup dirinya sendiri, dan pelajarannya adalah ya kita harus belajar bahwa kita harus memiliki alternatif pemasukan lain selain pariwisata. Ke situ, Niluh Jelantik. Anda ini kan sekarang dari seorang pengusaha yang membantu UMKM ya, kemudian memperhatikan isu-isu sosial ya di Bali. Sekarang ini kalau sebagai orang Bali asli, isu sosial apa yang menurut Niluh itu yang paling meresahkan ya, yang mungkin harus segera dilakukan sesuatu gitu, butuh tindakan cepat. Itu isu apa? Ada beberapa isu sebenarnya di Bali yang memang membutuhkan tindak lanjut yang cukup cepat. Tapi aku harus memilih salah satu. I cannot do it all. Aku tidak bisa membuat semua orang bahagia gitu kan. Karena aku punya keterbatasan seperti itu. Periuk nasinya orang Bali. Jadi pemasukan mereka, revenue mereka. Kalau isu-isu lain misalnya isu agama dan lain sebagainya, aku serahkan kepada ahlinya. Kalau periuk itu maksudnya apa? Mata pencaharian mereka? Mata pencaharian mereka, income mereka yang saat ini yang seperti kita lihat viral dan sebagian besar adalah datangnya dari akun kami Niluh Jelantik, itu adalah bagaimana kehadiran WNA yang menjadi blessing in disguise. Jadi di saat yang sama kita bersyukur ada turis datang, turisme hidup lagi, tapi di saat yang sama kita itu bagai jaring yang mencoba mengail ikan, menampung ikan-ikan yang memberikan benefit untuk untuk kolam tersebut, tapi akhirnya ikan-ikan yang menjadi pemangsa juga ada masuk ke dalamnya dan merobek jaring tersebut. Nah, tugasku adalah bagaimana institusi-institusi itu bisa berkolaborasi, bisa sepakat pada satu kata bahwa yang mentaati aturan kita sangat hormati, kita sangat sayangi, and we support them.
at any cost gitu kan, karena mereka memberikan benefit buat rakyat Indonesia, rakyat Bali pada khususnya. Tapi yang melanggar ini kita juga harus berikan ketegasan. Kita harus terapkan aturan. And it apply for all. Kalau Nilu Jelantik mendirikan usaha, membayar pajak dengan taat, kami membayar pajak miliaran setahun loh. Dan kami hanya UMKM dengan jumlah shoemaker 8, nggak masuk di akal itu. Terus bagaimana WNA dalam tanda kutip itu bisa buka salon, salon tato, bisa menjadi guru surfing, bisa menjadi supir, bisa menjadi tour guide, bisa menjadi tukang bawa galon, bisa menjadi fotografer, model, stylist, dan lain sebagainya. Itu harus diatur, harus diregulasi. Kami menjalankan regulasi itu, kami mentaati regulasi itu. And it applies the same for them. Mereka tidak lebih istimewa dari kami. Jadi Anda Gitu. melihat mereka yang datang ke sini, turis-turis asing yang kemudian bekerja tanpa izin kerja, ini satu isu yang paling penting sekarang yang mesti dilihat. Karena mereka mengambil, seperti Anda bilang tadi, yang pertama adalah mata pencaharian penduduk lokal, begitu? Ya karena kalau misalnya, ya pasti banyak isu-isu lain yang penting misalnya. Akan tetapi kalau kita tidak menyuarakan atau memperjuangkan yang saya bilang itu adalah periuk nasi, betul. isu yang lainnya pun tidak akan relevan. Kalau perut lapar, apapun bisa terjadi. Kalau sudah ladang pencahariannya itu terampas, dan di saat itu kita sudah terlambat menyikapi semuanya. So what's gonna happen next? Tapi Gitu loh. dari interaksi Nilu dengan pejabat pemerintah, ya, polisi, imigrasi, seberapa besar sih sebenarnya kasus, misalnya ya dalam kasus ini contoh konkretnya adalah orang asing yang bekerja di Indonesia tapi tanpa izin, yang kemudian mengambil alih periuk nasi orang kita. Besar banget. Seberapa besar? Besar. Besar banget, besar banget. Ada data? Kalau mau cari data konkret per wilayah, mungkin bisa mampir ke daerah Canggu, Oke. bisa mampir ke daerah Umalas mungkin di lokasi ini, bisa mampir ke daerah Pererenan, Batu Bolong, diambil aja dari sana, bisa dibuatkan statistiknya, jalan-jalan. Akan tetapi kita kan bukan polisi yang ibaratnya bukan polisi turis ya, dalam artian kita menangkapi orang-orang yang sedang pegang laptop di sebuah coffee shop, tidak. Kita hanya ingin menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara yang mengatakan, "Hai, good morning," gitu kan, ya kan? "Apa kabar? Lu di rumah kami nih," gitu kan. "Oh ya, baik-baik saja, gini gitu kan." Dan kita wajar kalau kita punya yang namanya authority. Kita wajar, misalnya seorang kelian desa, kelian dinas, kelian adat, wajar untuk beliau untuk berkeliling daerahnya untuk mendata, bukan untuk menjadi menjadi mata-mata tuh gitu, enggak. Seperti sensus lah gitu kan. Kita kan biasa sensus tuh. Ditanya berapa omsetnya, berapa jumlah karyawannya segala macam untuk kita yang orang Indonesia. Kenapa nggak terapkan ke WNA juga? Ini garasi kok motornya banyak Amir gitu kan. Terus platnya kok agak aneh-aneh gitu kan. Sekedar say hello aja. Karena seorang kepala desa kan tidak bisa menindak. Sekarang Gitu loh. ini kan isu ini sudah bergaung nih beberapa minggu ini ya, sudah bertahun- rame ya. sudah bertahun-tahun Nah kita. ini gimana nih, terus solusinya apa? Karena apakah cukup misalnya sampai ada postingan yang viral misalnya ya, apakah itu cukup? Kalau kemudian pada ujungnya juga tidak ada perubahan yang cukup berarti gitu. Mereka sudah bertindak. Jadi di sini aku harus sampaikan karena institusi tidak bisa bekerja tanpa bantuan, tanpa ditemani oleh rakyat. Jadi kita juga harus menyadari keterbatasan mereka. Yang perlu benar-benar disegerakan adalah aturannya, undang-undangnya. Seorang bapak polisi yang berada di pinggir jalan misalnya di sini, dia tidak akan bisa menindak wisatawan di luar ranahnya dia, misalnya tidak pakai helm. Nah, beberapa hari ini kan viral. Ada razia di mana-mana, ada ratusan WNA yang terciduk Tertangkap dengan plat sebagainya. nomor yang tidak betul. But we have to go back to the rules, aturannya. Tanpa harus dibuatkan baliho besar-besar spanduk, enggak harus. Cukup dibuatkan satu aplikasi, si WNA itu datang ke Indonesia. Ketika berkunjung di sini, Ya. aturannya apa? Driving rules, how to drive in Bali, gitu kan. Kalau pakai Gojek, put it aside, berarti lu udah naik taksi online gitu kan. Tapi kalau lu mau naik motor dan lain sebagainya, ini. Jadi pakai simbol aja, naik motor, terus kalau mau berliburnya pakai pantai yang mana. Kalau misalnya mau tinggal lebih lama, perpanjangan visanya di mana. So it's like one stop shopping
Yang isinya informasi untuk bagaimana orang kalau mau berkunjung ke Bali, Ya. aturannya ini. Jadi nggak ada Informasi gesekan dan juga di sana dijelaskan konsekuensinya. kalau tidak Ya. dilakukan. Jadi Oke. itu yang tercepat yang bisa dilakukan. Saya yakin karena kita punya banyak anak bangsa yang sangat canggih di bidang teknologi, yang mereka bisa membuat aplikasi secanggih misalnya apps-apps yang sekarang sudah ada, cuman memang difokuskan kepada wisatawan. Mau mereka ke Danau Toba, mau mereka ke Manado, mau mereka Jadi ke Bali. butuh terobosan ya dari. Butuh terobosan Betul. itu dan kami siap untuk mensosialisasikan. Karena Tapi gini, nih loh, maaf saya potong. Tapi ini ya, dari seorang pengusaha kemudian kok masuk ke ranah kayak seperti ini ya? aku sudah sampaikan di awal bahwa panggung-panggung itu aku berikan untuk para pejabat yang sekarang sedang menjabat dan mau akan menjabat. Jadi saya sudah pernah bilang mungkin beberapa kali, kalau kalian kerjanya benar, kalau kalian kerjanya memang fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh rakyat, saya tidak perlu masuk ke ranah politik itu. Saya cukup menjadi seorang Nilu Jelantik yang bisa melanglang buana kemana saya mau, yang bisa akhirnya merawat keluarga dan juga memberikan waktu saya kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Tapi akhirnya tidak bisa saya lakukan. Saya akhirnya harus terjun ke ranah yang namanya politik itu karena apa? Karena panggung-panggung yang saya berikan itu walaupun akhirnya digunakan akan tetapi menempatkan saya ke dalam posisi yang rentan untuk dikriminalisasi, rentan untuk dilaporkan ke. Dan ini sudah kejadian. Dan ini sudah kejadian. Jadi jikapun saya akhirnya terjun di dunia politik, maju di kontestasi pileg yang namanya pemilihan DPD RI, itu bukan karena gajinya, bukan karena tunjangannya, karena sejak awal juga sudah saya sampaikan, semua gaji dan tunjangan dan juga apapun yang diperjuangkan oleh seorang Nilu Jelantik di pusat untuk kepentingan rakyat Bali, 100%-nya saya serahkan kepada pengelolaannya untuk Niluh ORG untuk masyarakat Bali, 100%. Jadi nanti rencananya kalau jadi itu akan dananya pendapatannya akan disumbangkan untuk ya, kegiatan. dan itu sebenarnya kan pendapatan seorang Nilu Jelantik kan, kerja untuk rakyat berhak dong digaji, itu pun tidak aku ambil. Kerja untuk rakyat mendapatkan tunjangan, itu pun tidak aku ambil. Seperti itu. Terus kita memperjuangkan bagaimana kita menggunakan networking kita, menggunakan cara kita berdiplomasi di pusat agar kita tahu di dalam dapur itu ada apaan sih, ada sayur apaan sih, apa sih yang kita bisa masak yang selama ini kami rakyat Bali nggak tahu. Yang kami tahu pandemi misalnya beras 5 kilo, Indomie, apa segala macam. Come on, we are not that cheap gitu loh. We don't need that kind of help gitu loh. Ya kan, 70%, 60% income-nya pariwisata Indonesia datangnya dari Bali. And somebody has to fight for it gitu loh. Kenapa aku harus keras? Kenapa aku harus berbicara dengan nada tinggi? Dan orang melihat video viral itu yang 1 menit itu tapi tidak melihat proses negosiasi yang 5 jam itu. I don't have to explain anything, you know. Tapi yang aku bisa sampaikan adalah kamu harus punya harga diri untuk menjaga martabatmu sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kamu harus bisa mengatakan tidak pada saat kamu harus mengatakan tidak. Jadi juga, jangan cuma sekedar yes, no, yes sir, thank you, oh my god, oh it's okay, no. Itu mental inlander yang harus kita segera tinggalkan. Today, hari ini juga. Gitu loh. Kenapa? Karena kamu berada di rumah kamu sendiri. Kita itu baik, orang Bali itu baik. Kebaikan orang Bali itu disalahgunakan. Dan saya tidak akan membiarkan itu. Gitu loh. At some point, dan saya selalu sampaikan, makanya saya bilang sama pejabat-pejabat itu, kalau kamu kerja buat rakyat Bali, kalau kamu gunakan kekuasaan dan power kamu untuk melindungi rakyat Bali, mendengarkan suara mereka, kamu tidur kayang, kamu kecoblos. Nggak usah kampanye, tak buatin posko di mana-mana. Nggak usah seorang Nilu Jelantik maju di politik. Akan tetapi, at some point, apa yang kami lakukan, memperjuangkan seorang BTP, memperjuangkan seorang Jokowi, tanpa ada embel-embel apapun, pada saat aku harus kembali pulang ke rumahku, dan aku menyaksikan, ya perempuan-perempuan di Bali ini mereka juga berhak bersuara. Kita juga menjadi mengadvokasi perempuan, anak-anak, masyarakat yang termarginalkan, orang-orang tua, sepuh dan lain sebagainya, guru dan lain sebagainya. Akan tetapi we can only do this much. Gitu fokusnya apa? Sekarang Nilu Jelantik fokusnya apa? In the next 5 years, what you going to focus on?
Ya kita akan fokus kepada apa namanya, Karena kepada it seems like everywhere ya, isu ini besar, isu ini besar, isu ini besar. Fokusnya they come apa? to me, I don't come to them. Ah, buat Gitu loh. Budi, karena Jadi energinya Niluh Jelantik kan juga terbatas nih ya, nggak semuanya bisa dikerjain. Apa yang paling penting yang mau dikerjain nih? kita fokus kepada kesejahteraan rakyat Bali, Oke, perlindungan perempuan, dan Oke. juga memastikan anak-anak mereka juga berhak untuk bahagia, bukan hanya sejahtera. Dan kita memfokuskan juga kepada penegakan aturan bagaimana pendatang WNA yang datang ke Bali dan nantinya bisa dijadikan sebagai pilot project. Kalau berhasil menegakkan aturan itu di Bali, saya yakin di daerah lain mereka juga pasti sedang menunggu momennya akan ada lahir nilu-nilu jelantik yang lain. Jadi yang ibaratnya tiba-tiba kita baru bangun, tiba-tiba kita harus ngontrak di tanah kita sendiri. Aku nggak mau itu terjadi. tapi Gitu itu loh. tadi kan kita menyoroti aturan lebih ke WNA ya, Iya. yang ada di sini. Nah, kita juga tahu kalau baca berita itu kan juga yang nakal kadang-kadang juga orang lokal, ya kan. Nah, fokus Anda kan selama ini pada orang lokal yang jadi korban lah dalam tanda kutip. Nah, gimana dengan kasus-kasus misalnya ya, apakah juga Anda bersuara lantang kalau ada orang lokal yang menzolimi misalnya Oh iya. kamu itu Oh ya, itu kemarin ada perempuan itu dianiaya oleh suaminya. Beliau menderita kanker, stadium lanjut, sudah posisi di ICU. Itu dianiaya oleh suaminya, oknum, pejabat. Dilarang bertemu dengan orang tuanya sendiri. Yang menyuarakan hingga perempuan itu akhirnya bisa dipulangkan ke pelukan orang tuanya dengan pesawat charter itu di Nilu Jelantik. Kita juga menyuarakan seorang anak kecil yang berusia 2 tahun hingga 6 tahun yang duburnya hancur karena diperkosa oleh saudara kandung kakeknya sendiri. Yang menyuarakan itu adalah Nilu Jelantik. Dan saya tidak pernah bertanya menterinya di mana, gubernurnya di mana, nggak pernah. Itu lokal semua. Oke. Mana ada bulenya. So for me is fairness for all. Mau bule kayak mau lokal kayak saya sikat. Kalau mereka sudah salah di tanah kelahiran saya sikat. Ada WNA banyak tuh kami protek, kami lindungi. Kenapa? Karena mereka cinta sama Bali. Izin kerjanya jelas. Apa yang mereka lakukan jelas. Mereka bayar pajak. Kami protect at all cost. Dan dia bule, rambutnya kuning. WNA yang taat, WNA yang sayang sama Indonesia. Buat aku is part of our life. Welcome home. Saya akan sampaikan welcome home. Dan aku sudah sering bilang, Bali ini rumah kalian. Tapi jangan keenakan. Bali ini memberikan kalian rumah bukan berarti kalian bisa seenaknya. Bali is not your home. Bali is a place that give you home. Itu harus clear itu. Gitu loh. PR-nya banyak loh. Jadi jangan bilang kami ibaratnya pansos atau misalnya bilang kami cari perhatian, pencitraan. Like I told you before, if all those people in power do their job, I don't have to be sitting down here. Ya nggak apa-apa sih dilaporin ke polisi gitu kan. But it takes so much of my time gitu loh. Jadi nggak apa-apa sih juga Pak Polisi juga sangat kooperatif, sayang sama aku, ngerti gitu loh. Aku harus di BAP, aku juga sangat kooperatif. Aku bisa mengemas bagaimana proses BAP itu menjadi sebuah proses tanya jawab yang mengedepankan mereka sebagai pelindung negeri ini. Jadi aku nggak pernah play victim. Aku nggak pernah bilang, aku dilaporin nih sama pejabat ini gitu. Nggak pernah. Aku hadapi dengan kesatria. Aku hadapi dengan jantan walaupun aku perempuan. Dan di akhir hari karena memang tidak ada hal-hal yang aku langgar, karena aku posisiku itu pada saat dikasuskan oleh oknum itu aku sedang posisi membela rakyat. So there's no point for them to put me in jail. Gitu kan? Cuman kan capek gitu loh. Nah, that's why I have to go through this road again, running into politics again, hanya untuk satu hal. Kita harus punya kekuatan hukum. Jadi rakyat yang mengadu itu tidak melihat mamanya mati konyol di penjara, gitu loh. Kalau kita punya kekuatan hukum, masalah air segelas, nasi satu piring, kan aku sudah bilang tadi, gaji tunjangan and whatever will be fighting for the people, is gonna be for the people. Oh, Mbak Nilu pasti janji-janji aja. Loh, dia terekam jejakku. Gitu kan? You can write down everything that I said. You can even make me sign some paper gitu loh. Politics ini kan kalau sudah masuk wajahnya bisa mengubah banyak orang.
orang yang dulu kita pilih misalnya, dulu kan janjinya juga banyak ya. Tidak takut ketika masuk ke situ kemudian Nilo akan berubah. That's gonna happen, not gonna happen. Never. Nyawaku taruhannya. And this is my last bet. Habis itu kalau ini tidak push through, what you going I'll to do? become Nilu Jelantik. Oh. Everything is fine. I can live in any part in the world, no problem. Okay. But then for the people, that's your loss. Thank you Gitu. banyak, Ya, udah makasih. berbagi. Saya tahu PR banyak sekali, ya kan? Mau mulai dari mana? Tapi thank you buat semangatnya. Thank you buat apa inspirasi kita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya berharap jalan yang tidak akan gampang ditempuh akan dimudahkan. Ya, Mbak Ayun pasti selalu menemani Iya. dan juga semua kesayangan di Love Letters from Bali juga pasti memahami apa yang Mbak Nilu sampaikan. Jadi Thank you. alasanku cuma satu, karena aku sayang kalian. That's it. Thank you so much. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Kita ketemu di Love Letters from Bali berikutnya.